就不任凭他。你表演。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja masih tetap semangat dan selalu ceria. Di video kali ini Mimin melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Martial Universe atau Wudong Qiankun Season 4 episode kelima. Seperti biasa, buat kalian yang masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya ya. Buat kalian yang masih belum subscribe juga, silahkan bantu subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie ini. Dan mudah-mudahan admin bisa lebih semangat lagi untuk upload videonya. Kalau udah seperti biasa, yang mana di episode sebelumnya sang MC kita Lindong berhasil menumbangkan Chao Shen. Namun sayangnya Chao Shen tidak meninggoy dan hidup kembali ya guys. Dan si Chao Shen malahan menemui sang kakek Tengsa. Dan di episode kelima juga si Teng Li diculik dan disandra oleh si Lindong. Dan informasi yang ada di sekte boneka tersebut bisa bocor kepada si Lindong. Lalu Chao Shen pun melaporkan penculikan Teng Li terhadap Lindong kepada sang ketua Tengsa. Nah, oleh karena itu, si Tengsa pun kali ini penasaran dengan maksud dan tujuan yang dilakukan oleh si Lindong. Nah guys, gak usah lama-lama, langsung saja kita rekap isi ceritanya.走进去。这些阴煞之气，这是。 Scene awal ini diceritakan yang mana sang MC kita guys menuju ke aula ruangan sekte boneka Yin. Dan pada kesempatan ini dia menunggangi Xiaoyan dan tentunya sembari membawa yang disandranya, yaitu si Teng Li. Lindong pun akan menemui sang Master Tengsa. Lindong pun guna ingin mengambil harta karun juga. Dan dia ingin memasuki ruangan harta karun tersebut. Dan mereka semua pun bergegas menuju tempat di mana Tengsa berada. Lalu Lindong pun bersama antek-anteknya atau bersama Xiaoyan dan Xiao Diao dan juga Teng Li yang disandra yang ada di punggung Xiaoyan itu, sampailah di satu tempat yang dimana tempat tersebut sudah mendekati alam persinggahan sang Master Tengsa. Lalu sontak Lindong pun menanyakan kepada Teng Li di mana Tengsa berada. Dan pada kesempatan ini juga si Teng Li sedikit kereng hingga susah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh si Lindong. Lalu si Lindong pun melarak kelirik ke atas ke bawah ke depan ke belakang. Lalu Lindong pun tidak menyangkanya bahwasannya penjagaan di kota boneka Yin ini cukuplah ketat. Sehingga Lindong pun cukuplah kebingungan ya guys untuk memasuki dan melewati para penjaganya itu. Lalu Lindong pun ngobrol membacot bersama Xiao Diao. Dan Lindong pun menanyakan kepada Teng Li kemanakah jalan untuk memasuki aula sekte boneka Yin. 小子，我已经带你到银魁城了，你还……哦，说来听听。 Dan si Teng Li pun memberikan petunjuk jalan. Dan Lindong pun tidak menyangkanya bahwasannya aura ki pembunuh di tempat tersebut begitu tebal. Sehingga Xiao Diao pun memberitahukan bahwasannya Teng Li itu sengaja menunjukkan kepada Lindong jalan yang menuju ke jurang kematian. Jadi si Teng Li itu guys menunjukkan jalan yang sesat kepada Lindong dan Xiao Diao ya. Lalu Xiao Diao pun kembali menerangkan bahwasannya Teng Li itu mencoba menggunakan
Ki pembunuh yang jahat dari Gunung Boneka Yin guna supaya si MC kita Lindong mati di tempat tersebut. Lalu Xiao Diao pun merasakan ada aura-aura yang jahat dari Ki pembunuh itu. Lalu Lindong pun juga Xiao Diao menggunakan aura energi cahaya ungu yang muncul dari tubuhnya. Sehingga ia pun sedikit demi sedikit melangkah, lama-lama menjadi bukit melangkah. Dan di dalam ruangan aula Sekte Yin, lalu semua orang yang ada di tempat tersebut memberikan salam hormat kepada Tengsa sebagai ketua Sekte Yin yang baru nongol dan membuka pintu ya. Dan termasuk antek-antek yaitu Chao Shen. Ia juga memberikan hormat kepada si kakek Tengsa itu. Kemudian Tengsa pun memerintahkan kepada antek-anteknya yang sudah ada di tempat tersebut untuk segera mempersiapkan, dan dia juga menanyakan apakah kalian semua sudah siap untuk mendapatkan harta karun, ucap Tengsa kepada bala tentaranya. Lalu orang-orang dengan meriah menjawabnya, semuanya sudah siap dan akan berusaha sekuat tenaga. Lalu si Tengsa pun melirik ke atas langit yang sebentar lagi gerhana matahari akan dimulai. Dan dia pun tidak sadar bahwasannya di atas benteng sang MC kita Lindong sudah melihat pergerakan-pergerakan Tengsa dan antek-anteknya. 那个 机会下手。 Lindong pun ditemani Xiao Diao. Dia melihat 3 orang yang ada di bawah, dan orang itu berada di ranah master tahap penciptaan Ki. Dan Lindong pun sontak melihat si Tengsa dan ketua sekte. Dan si MC kita Lindong pun sudah gak tahan ingin menyerang kepada si Tengsa. Namun Xiao Diao di pinggirnya dia menenangkan keadaan sehingga keadaan tetaplah segar dan bugar. Lalu Xiao Diao pun menyarankan bahwasannya si MC kita Lindong harus mencari kesempatan di dalam kesempitan dan bertindak tidak gegabah dan semena-mena demi untuk mencari hasil yang maksimal mungkin. 这便是藤上，祖父 机会下手。 好。 Lalu Xiao Diao pun melihat bahwasannya di atas langit fenomena gerhana matahari yang jarang-jarang ini sudah terlihat oleh kasat mata. Lindong dan juga Xiao Diao pun melihat fenomena tersebut ya guys. Tidak lupa orang-orang yang ada di bawah aula yang sudah menunggu fenomena ini menunggu beberapa hari-hari ya guys. Malahan menunggu beberapa tahun, dan pada hari ini tempat pada hari Minggu fenomena gerhana matahari itu tinggal menunggu detik. Terutama si Tengsa, dia juga sudah memerintahkan juga karena waktunya sudah tiba. Mereka semua pun ingin segera bersiap-siap untuk memecahkan segel dari benda pusaka paling berharga. Lalu Tengsa pun memulai kegiatan pemecahan tersebut. Tengsa pun langsung melontarkan energi cahaya ungu untuk memecahkan segel harta karun. Lalu Xiao Diao dan juga Lindong pun merasakan ada aura-aura yang aneh dari simbol leluhur yang sudah ada di depan matanya itu. 那就对。 就在眼前了。 Lalu Shin pun kembali berpindah di mana Tengsa memasang formasi kuda-kuda 9 suku kuda iblis Shin guna untuk memulai pemecahannya. Lalu Tengsa memerintahkan kepada orang-orang untuk mengaktifkan formasi itu. 不久阴魔玄阵，是。 Xiao Diao pun mengiranya bahwasannya Tengsa dan kawan-kawannya memanfaatkan fenomena gerhana matahari untuk dijadikan penguat penghancur segel simbol leluhur. Tiba-tiba ledakan cukup luar biasa dari kekuatan formasi itu yang disatukan sehingga membuat kehancuran dan ledakan yang cukup luar biasa seperti halnya Hiroshima dan Nagasaki. 他们是想利用冲日之象引动地。 Shin pun berpindah di mana pada kesempatan ini kita berpindah alam di alam baka. Di sini Sinona gadis Ling Qingzu dan Pak Tua Mai dia lagi bercakap-cakap ya. Dikarenakan mereka berdua mengalami sedikit ada aura-aura yang aneh dari kekuatan energi Yuan. Dikarenakan Ling Qingzu cukup sensitif ya terhadap aura-aura yang aneh.
yang terjadi pada saat ini. Lalu perbacotan antara Pak Tua Mai dan Nona gadis si cantik itu atau Ling Qingzu itu ya guys, cukuplah panjang-panjang dan lebar gitu. Jadi Mimin sedikit menyingkatnya saja. Lalu Ling Qingzu pun mengingat-ingat ke masa kejadian di masa lampau, bahwasannya ia pernah mencium bibir sang pria tampan. Dan guys, scene pun kembali meloncat berpindah ya, di mana sang MC kita Lindong yang sudah berada di atas benteng kota Yin itu. Dia melihat kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Lindong melihat si Tengsa yang kelihatannya berhasil memecahkan formasi harta karun itu. Lalu Lindong sudah tidak tahan lagi ingin menyerang ke bawah. Namun Xiao Diao dengan kecerdasannya ia kembali menahan si MC kita. Dan Xiao Diao pun menggurui kepada si Lindong bahwasannya jangan bertindak gegabah. Dia harus menunggu waktu yang tepat guna memecahkan harta pusaka. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kedatangan boneka sang guru pewaris MC kita. Yang sontak dikejutkan, sang pupil tersebut langsung membacot kepada orang-orang yang ada di sekte Yin tersebut. Lalu orang-orang sekte Yin itu merasakan esensi kekuatannya yang cukup pesat. Namun disayangkan, orang-orang yang ingin berniat menyerang si pupil tersebut sontak malah tersedot dan kelepek-kelepek masuk ke dalam lubang pupil. Sontak tinggal beberapa orang yang berhasil selamat tidak tersedot oleh aura-aura pupil sang jiwa pelahap. Tiba-tiba Tengsa pun dikejutkan dikarenakan dia merasakan ada orang-orang yang akan menyerang kepada sekte boneka Yin. Yang ternyata pada kesempatan ini ketiga klan besar dari sekte Dahuang sudah berkumpul di sekte boneka Yin guna untuk memecahkan formasi menuju harta karun kuno. Sehingga sang Tengsa pun terherman-herman melihat semua orang yang sama niatnya guys untuk merebutkan dan memecahkan pagoda harta karun pusaka dari sekte boneka Yin. Namun tahanan dari sekte boneka Yin yang cukup kuat hingga sang antek-antek dari pemimpin Tengsa pun langsung mengeluarkan boneka jimat tingkat supreme milik sekte boneka Yin. Kian-Kian pun dan sang ayah serta rombongannya cukup dikejutkan dengan adanya dua boneka yang menghadang mereka, dan Lindong pun tetap melihat antusias menunggu kesempatan yang bagus untuk menyelesaikan misi ini. Lalu keributan di tempat tersebut terjadilah ya guys, baku hantam antara tiga sekte boneka Yin dan ketiga sekte besar yang hanya merebutkan dan guna untuk memecahkan satu artefak harta karun kuno. Lalu semua orang dikejutkan melihat kepada Tengsa, yang pada saat ini Tengsa telah menerobos sempurna ke ranah penciptaan Qi, sehingga Mu Lei dan Mu Zhong dihina tidak bisa bereaksi melihat keadaan Tengsa saat ini. Pada akhirnya para tetua setuju kepada si Tengsa untuk menggabungkan kekuatan guna untuk memecahkan segel harta karun. Sontak para ketua itu dan langsung melantarkan esensi jutaan Qi ke pagoda harta karun tersebut. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kedatangan si Lindong yang langsung meloncat ke tengah-tengah mereka. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Mungkin hanya ini ya guys. See you next di video pembahasan. 何方小辈，小子。